Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mengalirkan rahmat dan inayahnya dalam sungai kehidupan ini, sehingga kita mampu melalui kehidupan kemarin, menjalani kehidupan sekarang, dan mudah-mudahan menapaki hari esok. Salawat serta salam terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di sisi Allah dan penolong yang memiliki sifat, memiliki syafaat di hari kiamat. Dan semoga kita sebagai pengikut dan umatnya ini kelak di yaumil akhir akan bersama dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Karena iman dan ketakwaan inilah sebaik-baik bekal kita untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah Jumat rahimakumullah, hidup, mati, jodoh dan rizki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya memiliki hak berikhtiar atasnya. Namun segala keputusan ada pada Allah Azza wa Jalla. Dari keempat hal tersebut, hidup, mati, jodoh dan rezeki, manusia seringkali lebih disibukkan dengan urusan rezeki dibandingkan dengan tiga lainnya. Maklumlah, hidup masih dinikmati, udara masih bisa disedot ke dalam rongga dada, lalu dikeluarkan kembali tanpa harus membeli. Mati terasa masih berada jauh sekali, tidak ada yang tahu kapan ia akan tiba, sedangkan jodoh tinggal menjalaninya saja. Oleh karena itulah, kebanyakan manusia akan merasa sedih jika dijauhi rezeki dan merasa senang jika dihibur dengan rezeki. Ada orang yang berubah menjadi manusia religius ketika berada dalam kesusahan, rajin berdoa, beribadah, tawakal, dan rajin bersedekah meskipun sedikit. Namun sebaliknya, jika berada dalam kelonggaran, ia akan mengurangi keintimannya dengan yang maha memberi rezeki
bahkan seringkali lupa dengan doa yang sering dibaca ketika kesusahan menimpanya. Jika di masa susah salat berjamaah menjadi kebutuhan, maka ketika longgar salat jamaah menjadi gangguan atas kesibukannya. Ketika di masa susah salat maghrib begitu khusyuknya, dan ketika longgar salat maghrib sesempatnya. Nauzubillahi min zalik. Seolah-olah harta benda dan duniawi adalah segalanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah cerita yang mungkin perlu menjadi renungan kita. Seperti biasanya, hari itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pulang lebih sore menjelang asar. Sayyidah Fatimah binti Rasulullah menyambut kedatangan suaminya yang sehari suntuk mencari rezeki dengan sukacita. Siapa tahu Ali membawa uang lebih banyak karena kebutuhan di rumah makin besar. Sesudah melepas lelah, Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidah Fatimah, maaf sayangku, kali ini aku tidak membawa uang sepeser pun. Sayyidah Fatimah menyahut sambil tersenyum, memang yang mengatur rezeki tidak duduk di pasar bukan? Yang memiliki kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jawab Sayyidina Ali. Matanya memberat lantaran istrinya begitu tawakal, padahal persediaan dapur sudah habis sama sekali. Toh Sayyidah Fatimah tidak menunjukkan sikap kecewa atau sedih. Sayyidina Ali lalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sepulang dari sholat, di jalan dia dihentikan oleh seorang tua. Maaf anak muda, betulkah engkau Ali anaknya Abu Talib? Ali menjawab heran, ya betul. Ada apa tuan? Orang tua itu lalu merogoh kantongnya seraya menjawab, dahulu ayahmu pernah kusuruh untuk menyamak kulit. Aku belum sempat membayar ongkosnya, ayahmu sudah meninggal. Jadi terimalah uang ini sebab engkaulah ahli warisnya. Dengan gembira Sayyidina Ali mengambil haknya dari orang tua itu sebanyak 30 dinar. Tentu saja Sayyidah Fatimah sangat gembira memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka ketika Sayyidina Ali menceritakan kejadian itu. Dan ia menyuruh Sayyidina Ali segera membelanjakan semua agar tidak pusing-pusing lagi merisaukan keperluan sehari-hari. Sayyidina Ali pun bergegas berangkat ke pasar. Sebelum masuk ke dalam pasar, ia melihat seorang fakir menadahkan tangan seraya berkata, siapakah yang mau menghutangkan hartanya untuk Allah? Bersedekahlah kepada saya, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Tanpa pikir panjang lebar, Sayyidina Ali memberikan seluruh uangnya kepada orang itu. Pada waktu ia pulang dan Sayyidah Fatimah keheranan melihat suaminya tidak membawa apa-apa, Sayyidah Fatimah masih dalam senyum berkata,
Keputusan Kanda adalah yang juga akan saya lakukan seandainya saya yang mengalaminya. Lebih baik kita menghutangkan harta kepada Allah daripada bersifat bakhil yang dimurkainya dan menutup pintu surga buat kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Fragmen di atas menunjukkan bahwa manusia sebagai penerima rezeki dituntut untuk mampu memahami cara kerja atau karakteristik rezeki itu sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa datang tanpa diundang, juga dapat pergi tanpa diusir. Oleh karena itu, kita hendaknya tidaklah terlalu gusar memikirkan rezeki. Cobalah kita berikhtiar bekerja dengan hati tenang. Insya Allah rezeki itu akan menemui kita. Kerja dengan penuh semangat, keluar dari rumah berpacu dengan matahari terbit, pulang ke rumah dengan gontai menyongsong matahari terbenam. Itu semua bisa lebih bermakna jika kita lakukan dengan ikhlas hati dan berketetapan jiwa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki kita. Allah memiliki berbagai hikmah dalam pemberian rezeki. Ada yang Allah jadikan kaya dengan banyaknya rezeki, dan ada pula yang dijadikan miskin. Ada hikmah berharga di balik itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Faman ladzi fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Fa bi ni'matillah yajhadun. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Sungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang ia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Dalam Al-Quran surat yang lain juga, Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukurannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Seandainya Allah memberi hamba tersebut rezeki yang lebih mereka butuhkan, tentu mereka akan melampaui batas, berlaku kurang ajar satu dan yang lainnya, serta akan bertingkah laku sombong. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan lagi, akan tetapi Allah memberi rezeki kepada mereka sesuai dengan pilihannya, dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah kekayaan bagi mereka yang dinilai pantas menerimanya, dan Allah lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang dinilai pantas menerimanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat tentang renungan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala jualah kita berserah diri atas segala ketetapannya. Apa yang telah kita terima darinya dalam kehidupan ini tidak lain merupakan ketetapan. Adapun usaha dan ikhtiar manusia adalah kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamaraddid duhuri wal ayyam. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu 'ala at-tha'ah wa huduril jum'ati wal jamaah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahzuril kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslih ra'iyah war ra'iyah waj'al baldatana hazihi wa sa'ira buldanil muslimin rahiyatan mahmiyah min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah. Waj'alna min su'ada'id darain fi 'afiyatin wa salamah ya zal jalali wal izzah war rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aktubis salamata was sihhata wal afiyata alaina ala ibadikal hujjat wal guzzat wal musafirin fi barrika wa bahrika wa dhawwika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa zambahum zamban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna wa iyyahum minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.